Selamat datang di Banyuwangi Channel. Tari jaran goyang adalah tari yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi yang dalam bentuk penyajian serta iringannya memiliki ciri khas berbeda dengan tari yang berasal dari daerah lain. Tari jaran goyang diciptakan pada tahun 1966 yang diciptakan oleh grup LKN Pandan, Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Tahun 1969 tari jaran goyang direvitalisasi oleh Bapak Sumitro Hadi, seorang seniman Banyuwangi yang memiliki banyak karya tari hingga pada masa sekarang. Bapak Sumitro Hadi, 2 Maret 2016. Tari ini merupakan tari yang diciptakan dari sumber ilham tari sebelang dan gandrung sehingga gerakan-gerakannya hampir sama dengan tari sebelang dan gandrung. Jaran goyang terdiri dari kata jaran kuda dan goyang-goyang, bergerak. Dalam hubungan ini, apabila tiba-tiba terjadi seorang gadis menjadi tidak sadar karena guna-guna seorang jejaka dari jarak jauh, dikatakan bahwa gadis itu terkena jaran goyang. Tari jaran goyang merupakan tari pergaulan pemuda-pemudi yang menceritakan tentang cinta kasih pemuda-pemudi. Namun di dalam kisah cinta tersebut terdapat rasa sakit hati seorang pemuda karena cintanya tidak dibalas dengan baik. Akibat ditolak cintanya maka sang pemuda sakit hati sehingga muncul niat buruk sang pemuda untuk menggunakan aji jaran goyang. Aji jaran goyang adalah semacam pelet yang biasanya digunakan untuk menghipnotis seseorang agar tergila-gila. Akibat pelet yang telah mengenai sang pemudi maka posisi yang tergila-gila terbalik, sang pemudi merayu-rayu menjadi tergila-gila kepada pemuda tersebut. Akhirnya sang pemuda menerima cinta si gadis dan mereka menjadi saling suka. Oleh karena itu tari ini merupakan tari berpasangan pemuda-pemudi. Tari ini berdurasi 7 menit, yang struktur penyajiannya dibagi menjadi, bagian awal muncul penari perempuan, bagian kedua muncul penari laki-laki dengan adegan sang pemuda menggoda si gadis tetapi sang gadis menolak, kemudian masuk adegan penggunaan aji jaran goyang sebagai pelet untuk mendapatkan cinta sang gadis. Setelah itu sang gadis tergila-gila bergantian mengejar sang pemuda yang terakhir, akhirnya keduanya saling cinta dan selesai. Tari ini dalam musiknya terdapat lirik-lirik lagu dengan menggunakan bahasa osing yang menjadi ciri khas tari Banyuwangi. Rias dan kostum dalam tari ini yaitu menggunakan rias cantik untuk penari putri dan untuk penari putra menggunakan rias putra alus. Dalam riasnya tari ini tidak mengalami perkembangan dengan selalu menggunakan rias cantik, tetapi untuk kostum penari putri banyak mengalami perkembangan. Pada tahun 1969 penari menggunakan kostum sederhana, tetapi dalam perkembangan zaman dan selera masyarakat setiap penampilan dikreasikan dengan tetap berpedoman pada kostum awal terciptanya tari jaran goyang. Tari ini ditampilkan dalam acara hajatan seperti pernikahan, khitanan, dan kesenian janger. Dalam kesenian janger tari ini tidak selalu ditampilkan tetapi biasanya ada sesuai dengan permintaan tuan rumah yang menyelenggarakan hajatan.
Tempat pertunjukan tari jaran goyang juga mengalami penyempurnaan, yaitu sekarang sering ditampilkan dalam gedung pada saat penutupan acara-acara resmi serta acara agung seperti penyambutan Bupati di Kabupaten Banyuwangi, di lapangan pada saat acara Hari Jadi Banyuwangi, serta di panggung tertutup. Bentuk penyajian tari jaran goyang. Bentuk penyajian tari jaran goyang menurut Bapak Sumitro Hadi, wawancara 2 Maret 2016, sebagai sesepuh dan penari tari jaran goyang pada tahun 1966 serta pimpinan Sanggar Tari Jingga Putih di Desa Gladak Kabupaten Banyuwangi. Beliau menuturkan bahwa bentuk penyajian tari jaran goyang versi dulu memiliki durasi cukup panjang jika dibandingkan dengan tari lain di daerah Banyuwangi, yaitu selama 12 menit, sedangkan tari-tari lain khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang biasanya hanya memiliki durasi yang tidak lebih dari 10 menit. Tari jaran goyang diciptakan pada tahun 1966 oleh grup LKN Pandan. Tari jaran goyang pada versi dulu sangat sederhana. Untuk gerak pada tari jaran goyang mengambil gerak-gerak dalam tari yang sudah ada sebagai dasarnya, yaitu dalam tari gandrung, tetapi kemudian dikembangkan dan dikreasikan kembali. Bentuk penyajian tari jaran goyang sangat sederhana, dengan gerakan yang diulang-ulang. Pada mulanya tari ini dibawakan oleh lebih dari satu pasang penari yang terdiri dari penari perempuan dan penari laki-laki, tetapi terdapat beberapa pasang penari dan tidak dibatasi jumlah maksimal penarinya. Bentuk penyajian pada masa dahulu yaitu pada saat satu pasang penari pertama muncul pada bagian awal, kemudian disusul pasangan-pasangan yang lain menari pada bagian akhir waktu gending ugo-ugo dimainkan, sehingga menjadikan durasinya lebih lama, yaitu selama 12 menit jika dibandingkan dengan tari lain khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Bentuk penyajian tari jaran goyang pada masa itu terdiri dari gerak, desain lantai, musik iringan, tata rias, dan busana, dan tempat pertunjukan. Elemen-elemen pendukung tari jaran goyang pada masa dahulu tidak terlalu banyak dan terkesan sangat sederhana. Berikut ini adalah elemen-elemen pendukung pada tari jaran goyang, antara lain, gerak tari jaran goyang didasarkan pada gerak ngerayung dan ngeber untuk penari perempuan yang dilakukan berulang-ulang. Geraknya masih bersifat sederhana. Untuk gerakan tangan dan kaki berubah-ubah, tidak terpaku pada satu pola gerakan. Sedangkan untuk penari laki-laki didasarkan pada gerak bapang yang juga dilakukan berulang-ulang. Adapun gerak tangan dan kaki yang harus menyesuaikan dengan suasana dalam tiap adegan, karena dalam bentuk penyajian tarian ini tidak hanya mengandalkan gerakan penarinya saja, melainkan sangat tergantung dengan ekspresi penari dalam membawakan cerita dalam tari ini, sehingga ada beberapa gerakan yang merupakan bagian dari akting penari perempuan maupun penari laki. Berikut adalah gerakan dasar tari jaran goyang untuk penari perempuan tahun 1969. Gerakan sagah yaitu dilakukan dengan posisi badan mendak, kaki membentuk huruf T menyudut, arah badan ke samping kiri untuk sagah kiri, dan jika sagah kanan arah badan ke kanan. Gerakan ini menggambarkan perasaan sedih yang menangis karena sang pemuda menolak cintanya. Dengan kedua tangan jimpit sampur yang menutup separuh wajah dan duduk bersimpuh. Gambar gerakan untuk penari laki-laki sebagai berikut. Gerakan yang dilakukan dengan tangan posisi bapang dan kaki tanjak kanan, yaitu kaki kanan telapaknya menyudut lebih ke depan dari kaki kiri. Gerakan langkah telu yaitu langkah 3-3 dengan telapak kaki dipantulkan sambil diangkat. Iringan-iringan atau musik dalam tari jaran goyang sangat sederhana. Selain itu, iringan yang digunakan adalah musik eksternal, yaitu musik atau bunyi yang dihasilkan dari alat-alat musik pengiring seperti saron, kendang, triangle, keluncing, kenong, dan biola. Untuk alat musik yang digunakan menggunakan gamelan khas Banyuwangi dengan nada slendro. Durasi iringan tari jaran goyang pada masa dahulu lebih lama. Desain lantai, hasil wawancara dengan Ibu Sri Uniati, 14 Maret 2016.
Beliau mengungkapkan untuk desain lantai tari jaran goyang pada masa dahulu tidak memiliki pola khusus, karena penari hanya menari di atas panggung yang membentuk garis sejajar dan diagonal. Tari jaran goyang ditarikan berpasangan dan jumlah pasangan penari tidak ditentukan sehingga tidak ada pola lantai yang baku dalam penyajiannya. Gambar pola lantai di atas merupakan pola lantai baku dalam tari jaran goyang yang jika ditarikan oleh 3 pasang penari. Selanjutnya, pola lantai dapat dikembangkan oleh penata tari sesuai dengan keinginan, kapasitas panggung, serta jumlah pasangan penarinya. Tata rias dan busana tari jaran goyang pada masa dahulu, rias yang digunakan sangat sederhana dan tidak terlalu mencolok. Memakai rias, busana, serta perlengkapan yang seadanya. Rias yang digunakan adalah rias cantik untuk penari perempuan. Busana yang dipakai penari perempuan pada saat itu adalah kebaya model kutu baru, dengan bawahan menggunakan jarik dengan motif gajah oling atau kain polos, serta sampur. Untuk rias, kepala menggunakan sanggul Bali. Sedangkan penari laki-laki rias yang digunakan adalah rias putra biasa dan tidak mencolok. Dalam tata rias di daerah Kabupaten Banyuwangi untuk setiap tarian tidak menggunakan rias karakter, tetapi menggunakan rias secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan busana untuk penari laki-laki adalah menggunakan udeng, baju lengan panjang, celana dengan panjang selutut, sampur yang diselempangkan, serta jarik motif gajah oling. Tempat pertunjukan tari jaran goyang dahulunya di acara hajatan dan acara tahunan, yaitu dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI di Desa Gladak, Kabupaten Banyuwangi. Tempat pertunjukannya tidak hanya dilakukan di dalam ruangan tertutup tetapi juga dilakukan di ruang terbuka seperti teras rumah atau halaman rumah warga. Karena pada saat itu menyesuaikan dengan acara yang diselenggarakan dan di mana terlaksananya sebuah acara tersebut. Perkembangan tari jaran goyang sebagai tari rakyat asli Kabupaten Banyuwangi. Tari jaran goyang hidup dan berkembang di Desa Gladak. Tari jaran goyang telah mengalami perkembangan dalam beberapa periode, yaitu pada tahun 1969, tahun 1990, tahun 2010 sampai 2016, tiga periode tersebut telah mengalami perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari gerak, desain lantai, iringan, rias dan busana, dan tempat pertunjukan.